Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarifuddin, mahasiswa dari Universitas Ahmad Tamrin. Saya akan menerangkan tentang cloud computing and big data. Dari mata kuliah big data. Topiknya yang pertama adalah cloud storage solution. Di antaranya ada AWS S3, Google Cloud Storage, Azure, dan nanti ada perbandingan layanan penyimpanan cloud yang ketiga itu nantinya. Lalu yang kedua tentang cloud based big data services. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah cloud storage solution. Cloud storage adalah definisi dan keuntungannya layanan yang akan memungkinkan pengguna menyimpan dan mengakses data mereka melalui internet menggunakan server jarak jauh, menawarkan fleksibilitas, kemudahan akses, dan berbagai fitur seperti sinkronisasi otomasi, berbagi file, dan cadangan data. Tidak membutuhkan perangkat fisik untuk menyimpan data. Jadi keuntungan dari cloud itu sendiri, kita tidak memerlukan kalau dulu ada hard disk ataupun ada USB untuk menyimpan data. Kita tinggal menggunakan perangkat kita memindahkan data itu ke cloud. Tentunya selain itu cloud itu berbayar sesuai dengan penyimpanan data yang kita simpan. Nah, cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya adalah data disimpan di server yang dikelola oleh penyedia layanan cloud. Pengguna dapat mengakses data kapan saja, dari mana saja, melalui perangkat yang terhubung ke internet. Layanan dilengkapi dengan fitur sinkronisasi otomatis, berbagi file, dan cadangan data. Model bayar sesuai pemakaian. Jadi kita bisa mengakses data kita yang tersimpan di dalam cloud, kita bisa menyimpan data kita di dalam cloud. Itu sesuai dengan pemakaian. Berapa besar data yang disimpan di dalam cloud itu. Yang pertama adalah AWS. Fitur utama AWS itu ada 8, diantaranya AWS menyimpan data sebagai objek dalam bucket. Dengan objek tersebut terdiri dari file dan metadata apapun yang menjelaskan file tersebut. Lalu ada skalabilitas. Skalabilitas ini dapat menampung dan mengelola data dalam jumlah berapapun dengan mudah. Ketersediaan tinggi. Jadi S3 ini dirancang untuk memberikan ketersediaan data yang tinggi dengan SLA yang kuat. Lalu keamanan data adalah AWS S3 ini menawarkan berbagai fitur keamanan seperti kontrol akses granular melalui EM dan paket koalisi serta enkripsi data. Integrasi dengan layanan OS. Jadi OS ini dapat mengintegrasikan dengan berbagai layanan OS lainnya. Ada juga kelas penyimpanan, menawarkan berbagai kelas penyimpanan termasuk S3 standar, intelligent, thinning, flash deep, arsip. Jadi banyak kelas-kelasnya tergantung kita yang milih. Lalu replika data, tidak menunggu replika data antar wilayah. Lalu ada analisis data. S3 menyediakan fitur analisis data seperti S3 storage class analysis. Nah, jadi fitur-fitur AWS yang saya tahu ya. Jadi ketika AWS ini dirancang untuk menyimpan data, seberapapun data yang akan masuk, dia akan menyesuaikan data itu, sehingga kita tidak akan pernah over data itu sendiri. Nah, tapi kembali lagi tergantung dari pemakaian dan
tagihannya juga sesuai nanti pemakaian yang kita pakai. Tapi dari segi keamanannya saya akui memang kuat, lalu dari keamanan data, dari ke stabilitas, dari load balancingnya bagus juga ya. Kalau layanan cloud sih luar biasa, karena mereka sudah berpengalaman sangat lama untuk membuat sistem yang bagus. Jadi dengan pengelolaan data yang besar berapapun sangat mudah, balancingnya smooth, untuk penyimpanan datanya sangat sangat besar. Jadi kita gak usah khawatir, tinggal pakai saja. Karena saya ada pengalaman juga untuk menggunakan AWS ini. Azure, keunggulan dan manfaatnya yaitu dari fleksibilitas, mendukung berbagai bahasa pemrograman, tools, dan framework. Keandalannya menyediakan infrastruktur yang andal dan aman. Industri yang menggunakan Azure digunakan oleh layanan kesehatan, keuangan, pemerintah, retail, dan manufaktur. Skalanya menyesuaikan sumber daya sesuai kebutuhan, mulai dari skala kecil sampai nggak besar. Biayanya efisiensi, menawarkan model penagihan yang fleksibel. Layanan tambahan Azure Food Service dan Azure AI untuk aplikasi cerdas. Jadi keunggulannya juga, saya setiap cloud pasti memiliki keunggulan masing-masing ya, tergantung pemakaian kita, kebutuhan kita juga tergantung itu. Dan saya yakin semua cloud itu memang dirancang sudah sangat-sangat bagus sekali untuk mendukung kita dalam berbagai pemanfaatan pengelolaan sistem informasi. Kedua adalah Google Cloud. Layanannya yang pertama penyimpanan objek. Google Cloud menyimpan data dalam bentuk objek. Objek disimpan dalam kontainer yang disebut paket. Datanya ini disimpan dalam bucket di dalam itu sendiri. Skalabilitas dan ketahanan PC Google Cloud ini dirancang untuk menyimpan yang scalable dan tahan lama. Aksesibilitas global, mengakses data dari seluruh dunia dengan latensi rendah. Berbagai kelas penyimpanan, ya betul, Google Cloud menawarkan berbagai kelas penyimpanan integrasi dengan layanan Google. Tentunya Google Cloud ini dia udah dilengkapi dengan layanan Google lainnya, pastinya seperti itu, karena satu Google semua support. Nah, penggunaan menggunakan widget Google Cloud, menyimpan dan mengakses data besar, cocok untuk menyimpan data yang besar dan rumit. Penyimpanan yang scalable dan tahan lama, melakukan solusi penyimpanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Penyimpanan dengan akses global, memungkinkan akses data dari seluruh dunia, dapat diintegrasikan dengan berbagai layanan Google Cloud. Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri, saya pernah menggunakan AWS dan saya juga pernah menggunakan cloud juga. Tapi kalau itu belum, ya masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Tapi sih overall bagus semua ya. Lalu di sini ada perbandingan layanan penyimpanan cloud. Nah, kalau AWS pangsa pasar terbesar sekitar 33% pada
kuartal pertama 2022 pasar ke sekitar 22%. Ini 2022 ya. Kalau kayaknya kalau sekarang sih Google Cloud kayaknya yang pasarnya bagus deh, tapi nggak tahu juga ya. Layanan dan ekosistem. Nah, AWS ini memiliki layanan terbanyak dan fleksibilitasnya tinggi. Kalau AWS ini udah wah mantap lah. Lalu Azure ini unggul dalam integrasi dengan ekosistem Microsoft. Jadi ini integrasi dengan Microsoft. Kalau Cloud ini fokus dengan analitik, big data, AI, dan machine learning. Jadi layanan dan ekosistemnya memiliki kelebihan masing-masingnya. Nah, keamanan AWS ini menawarkan tingkat keamanan yang sangat tinggi, Azure ini standar keamanan tinggi dan standarnya emang keamanannya tinggi dan enkripsi data. Google Cloud fokus pada keamanan dan ketersediaan data. AWS harga yang lebih tinggi dibandingkan Azure dan GCP. Google Cloud ya benar. Kalau AWS ini emang mahal. Kalau Azure ini kompetitif daripada AWS, tapi sedanglah. GCP harga lebih kompetitif dan fleksibel, tapi ada lagi di bawah. Ini semua lebih murah. Tapi kita pembahasan lebih ke tiga ini nantinya. Lalu ada kemudahan penggunaan untuk AWS itu antarmukanya lebih kompleks. Azure antarmuka intuitif dan mudah digunakan. GCP atau Google Cloud antarmuka intuitif dan mudah dipelajari. Iya sih. Kalau saya belum pernah tuh Azure, tapi AWS dan GCP karena emang untuk kemudahan ada di Google Cloud. AWS mungkin agak belum terbiasa ya, belum agak rumit lah. Jangkauannya kalau AWS ini memiliki jangkauan global yang luas, Azure jangkauan global yang luas dan terus berkembang. Google Cloud juga sama, perkembangan namun masih di bawah AWS dan Azure. Nah, kesimpulannya adalah semuanya kembali kepada kita, tergantung kebutuhan masing-masing. AWS untuk layanan yang beragam dan kapabilitas tinggi. Azure cocok untuk pengguna ekosistem Microsoft. Jadi kalau pengguna Microsoft ya Azure lah mungkin lebih tepatnya. Nah, GCP cocok untuk Google Cloud, cocok untuk fokus pada analitik big data dan harga juga kompetitif. Nah, topik yang kedua adalah Cloud-based Big Data Services. Elaborasi penyimpanan data, menyediakan ruang penyimpanan luas untuk berbagai format data. Services. Lalu pemrosesan data. Kalau untuk memproses data atau menganalisis data besar, cloud computing adalah layanan diakses melalui internet. Jadi layanan semua diakses melalui internet. Kapabilitas menyesuaikan kapasitas penyimpanan dan pemrosesan sesuai kebutuhan. Keamanan fitur keamanan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Nah, contoh penyediaan contoh penyedia layanan Big Data Services Cloud-based-nya itu yang tadi kita bahas juga AWS, Azure, dan Google Cloud.
Kalau Google Cloud menawarkan layanan seperti cloud storage, BigQuery, dan Dataflow. Kalau Microsoft Azure menawarkan layanan seperti Azure Blob Storage, Azure Data Text Storage, dan Azure Synapse Analytics. Kalau OS menyediakan layanan seperti layanan S3, Redshift, dan VMware. Manfaatnya menggunakan cloud. Yang pertama, biaya lebih rendah. Jadi kenapa biayanya lebih rendah? Karena kita tidak perlu membuat server sendiri atau membuat sarana dan prasarana sendiri. Nah, kita bisa saja membuat cloud sendiri, ya itu tadi. Kita harus siapkan server yang dengan kapasitas penyimpanan yang besar. Kalau kita bisa bicara AI juga, kita harus siapkan juga server GPU. Lalu kalau kita bicara kecepatan pemrosesan data, itu harus memori atau RAM yang besar, karena butuh biaya sangat tinggi ya. Tapi untuk cloudnya kita cloud disimpan di penyimpanan private kita sendiri. Belum lagi harus siapkan juga internetnya, siapkan juga data centernya, banyak yang harus diperhitungkan untuk membuat cloud sendiri. Kebetulan saya pernah pengalaman membuat cloud sendiri. Lalu kedua, fleksibilitas dan skalabilitas lain dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, yang saya bilang tadi, jadi untuk cloud ini, cloud based data services ini, jadi kalau kita butuh sekian storage, RAM-nya sekian, itu kita tinggal setting saja di pengaturannya, tinggal diatur saja di pengaturannya ya. Tapi kembali lagi, semakin banyak penyimpanan atau semakin besar penyimpanan yang kita buat atau kita gunakan, maka semakin besar juga pembayaran yang kita bayar. Lalu keamanan yang lebih baik, penyedia layanan memiliki infrastruktur keamanan yang kuat. Nah, betul. Jadi kalau kita bicara cloud, kita udah nggak usah pikirin lagi keamanan, kita nggak usah pikirin lagi penyimpanan, karena semua sudah include di situ semua. Nah, kalau kita bicara kita akan membuat cloud sendiri, dari infrastruktur servernya, infrastruktur aplikasinya harus benar-benar besar dan kuat. Ya, contoh hal kecilnya, kita harus menyiapkan dari sisi hardware itu, dari mulai keamanan, security firewall-nya yang bagus, switch-nya yang benar, internetnya yang cepat, yang kuat, yang besar, penyimpanan servernya yang bagus dan yang besar, lalu RAM-nya untuk kecepatan, prosesor, dan beberapa server nantinya yang harus kita buat, karena dengan segitu banyak yang kita butuhkan, ya tentunya banyak juga biaya yang dikeluarkan untuk kalau kita bicara membuat cloud sendiri. Lalu kemudahan akses, data dapat diakses dari mana saja melalui internet. Ya, betul. Jadi kalau kita bicara cloud, kita ya untuk menyimpan data, untuk mengakses data, itu menggunakan device kita sendiri. Yang penting device-nya itu ada atau terhubung dengan internet, sehingga memudahkan kita bisa
mengakses data-data itu. Lalu kolaborasi yang efisien, data dapat dibagikan dan dikelola dengan mudah. Betul. Jadi kalau misalnya kita nyimpan di cloud, kita bisa terus kalau kirimkan ke teman kita atau ke perangkat lain dengan mudah. Intinya sih dengan akses internet itu sendiri nantinya. Jadi banyak manfaat yang dirasakan ketika kita menggunakan cloud itu sendiri, baik itu dari kemudahan, baik itu dari keamanan, baik itu dari kenyamanan, itu benar-benar sangat membantu ya. Dan untuk biaya juga lebih rendah ketimbang kita harus bikin cloud sendiri. Yang penting aksesnya bisa di mana saja. Beda dengan kita menyimpan data di storage atau di hard disk atau di flash disk, itu kan harus dibawa kemana-mana. Tapi kalau dengan cloud kita gak usah membawa kemana-mana, tapi kita aksesnya di mana-mana. Nah, dulu kita pernah menerapkan AWS. Ini AWS pada saat dulu COVID-19. Kita menggunakan AWS waktu itu memang dengan begitu banyak data yang masuk. Ini AWS ya, stabil untuk memproses data, menyimpan data, sangat stabil. Jadi dari rumah sakit ke rumah sakit itu data akan masuk semua. Ini skema big data. Dan semua menggunakan ini nanti AWS virtual private cloud-nya masuk ke sini. Lalu kita mengcrawl data juga. Kita juga ada menggunakan Elasticsearch cluster nanti dalam sistem. Di OS ini semuanya udah lengkap, ada cloud-nya, ada elastiknya, ada private data lake-nya, bucket-nya ada, OS data science-nya ada, transfer call SFTP juga ada. Ini lengkap OS ini. Sehingga bisa menunjang semua kegiatan-kegiatan begitu seberapapun besar data yang akan masuk ke dalam AWS itu sendiri. Endpoint sini ada email notifikasi, notifikasinya nanti dikirimkan ke user. Ini dari handphone di desktop bisa masuk sini, semuanya bisa dihubungkan. Data ini dulu data-data seluruh Indonesia masuk ke dalam sistem perihal COVID-19 setiap hari 24 jam input terus. Ini dulu semua data-data dari mulai mobile apps masuk ke dalam dashboard, cek gejalanya, pemetaannya, risiko wilayahnya, info dasar, newsnya, QR code-nya, pencatat mobilitas, personal list masuk semua. Lalu manajemen logistik, ketersediaan obat, ketersediaan alat kesehatan, ketersediaan SDM. Jadi pencatatan real time, ketersediaan alkes, SDM, kapasitas rumah sakit, dan lab untuk disinkronkan dengan distributor atau untuk disinkronkan dengan distribusi alat bantu download. Semua masuk ke dalam dashboard. Ini mengestimasi COVID di masyarakat, menginformasikan risiko berdasarkan spatial dan mobilitas, informasi kesehatan. Mobilitas ini dari mulai penerbangan, kereta api, kapal,
mobil dan lain-lain masuk sini semua. Screening wajib dari rapid test diagnostik catatan data yang masyarakat yang menjalankan FDT. Lalu di sini melakukan pemeriksaan sampel dan biorepository data laboratorium yang masuk ke dashboard. Dan ada manajemen kasus. Manajemen kasus masuk dari rumah sakit, pemantauannya atau perkembangannya dari rumah sakit yang positif terkena COVID, dari rekam medisnya, tanda-tandanya, status gejala generalisnya, pemeriksaan labnya, pengobatannya, masuk semua data ke dashboard. Terus identifikasi kasusnya, ada data demografi, pemeriksaan fisik, informasi klinik, faktor paparannya, daftar kontak siapa saja ini. Wah, dulu semua data seluruh Indonesia sangat besar, data itu masuk ke dalam dashboard kita. Ya AWS ya santai, sangat elastis ya, semakin banyak data yang masuk. Kalau ibaratkan air masuk ke dalam plastik atau masuk ke dalam karet balon, dia semakin membesar, semakin banyak data yang masuk, semakin besar juga balon menyesuaikan. Jadi awasi itu sangat fleksibel ya, tapi kembali lagi tagihannya ya sesuai dengan data yang masuk. Jadi semakin banyak data yang masuk akan otomatis menyesuaikan data itu. Lalu semakin besar pemrosesan data akan menyesuaikan sesuai dengan pemrosesan data itu sendiri. Jadi smooth semuanya. Jadi data-data yang masuk, inputnya seperti apa, semuanya masuk ke dalam dashboard, outputnya disajikan kepada pemerintah, sehingga kita bisa memonitor waktu itu setiap gejala yang terjadi di lapangan, baik itu di rumah sakit ataupun di tempat-tempat pemeriksaan rapid test lainnya. Nah, itulah pengalaman kami dengan AWS yang kita. Tapi kalau sekarang sih kita untuk skala-skala kecil ini menggunakan Google Cloud. Untuk cloudnya sama, Google Cloud juga penggunaannya gampang, lalu pembayarannya juga menyesuaikan, bisa jadi fitur-fiturnya kita bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan juga. Lalu Google Cloud juga bisa integrasi dengan fasilitas Google. Nah, dari segi keamanan juga ya bagus. Sampai sekarang sih kalau kita bicara cloud, kita belum pernah mendapatkan data-data kita kebobol atau data-data kita tersebar di luar atau karena gangguan yang mungkin ada beberapa momen dimana ada gangguan teknis, tapi nggak lama sih itu. Nah begitulah, itu bagian dari pengalaman saya menggunakan AWS dan Google Cloud. Semuanya ya sama menurut saya ya, tapi kembali lagi kepada penggunaannya, kembali kepada data yang kita akan proses, data yang kita akan simpan dari kebutuhan kita. Terus kita tinggal sesuaikan, karena kalau kita bicara cloud ya ujung-ujungnya seberapa besar data yang kita simpan, seberapa banyak data yang kita proses, ujungnya kita seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk menggunakan layanan itu. Demikian pemaparan dari saya. Mudah-mudahan paparan ini bisa memberikan informasi yang baik
bagi kita semua, khususnya buat saya. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf perihal penyampaian ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.